Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuninda Imadia Zahra. NIM saya 2019 1011 0311 460. Saya dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Perdata mengenai pertemuan 12, 13, dan 14. Jadi di mata kuliah Hukum Perdata ini, yaitu pertemuan 12 ini mengatur tentang buku 2, yaitu buku BW dan macam-macam benda. Lalu di pertemuan 13 ini saya akan membahas tentang hak kebendaan dan hak milik. Lalu di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14, jadi saya akan membahas tentang cara memperoleh dan fungsi besi. Jadi maksud dari pemberlakuan buku 2 BW ini yaitu tentang buku 2 BW ini mengatur tentang hukum yang pada dasarnya itu menjelaskan tentang benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Jadi di pemberlakuan buku BW 2 ini pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak utuh. Jadi itu tuh maksudnya pasal tentang benda pada umumnya. Jadi ini saya bikin mind mapping tentang pemberlakuan buku BW 2. Jadi maksudnya tuh ada tentang pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh. Jadi maksud dari pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh ini dalam artian bahwa ketentuan yang tidak berlaku lagi sepanjang bumi, air, dan kekayaannya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih tetap berlaku. Lalu ada pasal yang masih berlaku penuh diperinci dalam pemberlakuan buku BW ini, yaitu ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh tetapi karena tidak mengenal bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya. Lalu ada pasal-pasal yang terkandung menjadi hak berlaku lagi, yaitu pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan lainnya. Terus lalu pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi, yaitu mengenai tentang pasal-pasal tentang bunga tanah, lalu tentang kerja rodi. Jadi pasal tentang bunga tanah ini di sini tuh ada pasalnya, yaitu pasal tentang bunga tanah dan hasil 1/10 pasal 733 755 menurut buku BW. Lalu pasal tentang kerja rodi pasal 673 KUH Perdata. Lalu pasal-pasal tentang opsional pasal 711 dan 719 tentang KUH Perdata. Jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang pemberlakuan buku 2 BW yang saya catat sebagai mind mapping di tugas saya berikut ini. Jadi ini sudah saya catat apa yang saya jelaskan tadi. Terus kita lanjut ke tentang macam-macam benda. Lalu kita akan bahas tentang macam-macam benda di pertemuan 12 ini. Jadi macam-macam benda ini menurut KUH Perdata yaitu ada benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Tapi sebagian besar membahas tentang harta kekayaan. Tapi di sebagian besar buku BW ini, jadi macam-macam benda ini banyak yang dibahas tentang benda berwujud. Ya, jadi di sini saya udah bikin mind mappingnya. Jadi macam-macam benda menurut KUH Perdata tadi sudah saya jelaskan bahwa
benda itu ada yang benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Tapi sebagian besar membahas tentang harta kekayaan. Namun bagian terbesar dari pasal-pasal buku BW2 ini membahas tentang benda berwujud. Jadi kita lanjut. Jadi menurut KUH Perdata ini benda itu dibedakan ada banyak. Yang pertama ada benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Ada benda yang bergerak dan ada juga benda yang tidak bergerak. Dan ada juga benda yang dipakai dan benda yang habis dipakai. Lalu ada juga sudah, cuma itu aja guys. Terus ada lagi barang dalam perdagangan dan luar perdagangan, barang yang tidak dapat dibagi dan barang yang bisa dibagi. Lalu jadi guys, di sini tuh ada ketentuan hukum yang berbeda antara benda yang bergerak dan tidak berkaitan. Jadi benda yang bergerak dan tidak berkaitan ini terbagi lagi menjadi 4. Itu ada besit, ada levering, perjaring, dan bezwaring. Levering ini maksud dari kata lainnya itu penyerahan. Lalu perjaring ini adalah lewat waktu, dan bezwaring ini tentang pembebasan. Jadi guys, di apa yang saya jelaskan tadi, macam-macam benda ini, jadi ada itu benda yang tidak bergerak. Jadi benda yang tidak bergerak itu menurut sifatnya yang pertama. Terus yang kedua itu benda yang tidak bergerak itu karena tujuannya. Lalu yang terakhir benda yang tidak bergerak itu menurut undang-undang. Ini sudah saya jelaskan di apa yang saya tulis di mind mapping ini. Lalu benda yang bergerak itu ada juga benda yang bergerak itu karena sifatnya. Lalu benda yang bergerak karena ketentuan undang-undang yang berupa hak atas benda bergerak. Jadi guys, kita langsung aja bahas di pertemuan 13, yaitu hak kebendaan. Jadi maksud dari hak kebendaan ini sudah saya bikin mind mappingnya. Jadi maksud dari hak kebendaan ini yaitu hak mutlak atau sesuatu benda yang diberikan secara langsung, baik berbuat sesuatu atau melakukan atau bertindak sesuatu. Jadi guys, kita lanjut aja. Jadi hak kebendaan ini, tuh hak perorangan yang mempunyai sifat hak kebendaan, misalnya mempunyai sifat yaitu dapat dipertahankan atau dilindungi, mempunyai sifat mengikuti benda, lalu mempunyai sifat tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kita akan bahas lagi mengenai masih tentang hak kebendaan ini. Jadi hak kebendaan ini perbedaannya itu ada ciri, sifat, dan perorangan. Jadi hak kebendaan ini merupakan hak yang mutlak, yaitu yang dapat dipertahankan seseorang terhadap siapapun juga. Jadi hak kebendaan itu bisa dipertahankan oleh siapapun juga menurut sifatnya. Terima kasih. Jadi yang kedua, hak kebendaan itu mempunyai hak yang mengikuti, lalu pada hak keberadaan terhadap sesuatu sistem mana yang lebih dulu terjadinya. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi guys, tingkatannya itu lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Jadi hak kebendaan itu ya yang saya sebutkan tadi. Lalu kita lanjut aja. Jadi hukum hak perdata itu ada 2 macam, yaitu hak absolut dan relatif. Jadi hak relatif ini, hak absolut ini yaitu mengenai tentang kepribadian, lalu hak yang terletak dalam hukum keluarga, lalu hak mutlak atas sesuatu benda. Lalu di hak relatif tuh dia tuh membahas tentang hak perorangan yang mengkaitkan tentang hak kebendaan tersebut. Lalu hak kebendaan yang diatur dalam buku BW yaitu ada dibedakan menjadi hak kebendaan yang bersifat kenikmatan. Jadi hak yang bersifat kenikmatan. Lalu hak kebendaan yang bersifat jaminan.
Nah, maksud dari hak yang bersifat jaminan itu yaitu jaminan kebendaan, benda yang bergerak yang digadai, lalu benda yang tidak bergerak, hipotek, dan hak tanggungan atau jauh. Jadi guys, selesai apa yang kita bahas tadi tentang hak kebendaan. Jadi di pertemuan 13 ini kita lanjut membahas tentang hak milik. Jadi hak milik ini saya sudah bikin mind mappingnya. Nah, hak milik ini yaitu hak yang mengatur tentang kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi kita tuh tidak mengganggu hak orang lain. Kita tuh tidak apa-apa sebebas-bebasnya memiliki hak, tapi kita tidak mengatur atau mengganggu hak orang lain. Jadi asalkan hak itu ya tidak mengganggu terhadap hak orang lain yang saya bilang tadi. Jadi ciri-ciri hak milik ini, ciri-ciri dari hak milik ini yaitu dia itu terdiri dari selengkap-lengkapnya, lalu tidak akan lenyap. Jadi hak milik itu tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan lain. Lalu hak milik ini hak yang dari semua hak kebendaan yang lain. Hak milik ini bersama menurut KUH Perdata, hak milik bernama yang bebas, lalu yang miliki bersama yang terikat. Jadi guys, hak milik ini akan dihapus apabila yang pertama binasanya suatu benda, lalu akan dihapus oleh hak pemiliknya tersebut, hak pemilik dari sebelumnya tadi, lalu dicabut untuk kepentingan umum karena orang lain memperoleh hak milik. Cara penyerahan hak milik suatu benda itu terdapat pada pasal 612 KUH Perdata, lalu penyerahan benda bergerak yang tidak berwujud dan penyerahan benda yang tidak bergerak. Lalu selesailah apa yang kita bahas tadi tentang hak milik ini pada pertemuan 13, dan kita akan lanjut di pertemuan 14 yaitu di sini kita akan lanjut bahas di pertemuan 14 yaitu mengenai cara memperoleh dan fungsi dari besit. Jadi guys, kita lanjut aja di pertemuan 15 yaitu besit. Jadi besit ini ada cara memperoleh yaitu ocuptio, yaitu menduduki bendanya. Jadi maksud dari ocuptio ini menduduki bendanya, lalu dia ini bersifat asli, diperoleh secara mandiri, bergerak dan tidak berjalan. Lalu tiditio ini penyerahan bendanya. Jadi maksud dari ini tuh penyerahan bendanya, dia tuh bersifat dari valve dan diperoleh dengan bantuan dari orang yang memberi lebih dulu. Lalu besit ini mempunyai fungsinya yaitu Volsonil dan Zakenrechtelijig. Nah ini ya guys, saya udah bikin mind mappingnya terkait dengan pertemuan 14 yang membahas tentang besit. Lalu maksud dari fungsi Volsonil ini yaitu barang siapa yang merasa haknya terlanggar harus minta penyelesaian dari polisi. Jadi maksudnya tuh barang siapa yang terlanggar dari besit ini, dia tuh wajib melapor ke pengadilan atau polisi. Lalu Zakenrecht ini besit lama, berjalan tanpa adanya proter dari pemilik sebelumnya. Menjadi hak milik melalui lembaga verjaring. Lalu kita lanjut aja guys di besit ini. Menurut kedudukan bersama pada pasal 529 KUH Perdata, keadaan seseorang memegang atau kekuasaan baik diri sendiri atau orang lain maupun dengan perantara orang lain itu adalah kepunyaan sendiri. Jadi maksudnya tuh
di pasal 529 KUH Perdata ini, keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasai baik diri sendiri atau melalui perantara orang lain. Jadi dia tuh bisa menikmati benda dari diri sendiri maupun dengan perantara orang lain. Seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Jadi di apa yang kita bahas dari Bezit ini, menurut pasal 30 KUH Perdata, bertikat baik tegodertrouw, jadi ini tuh nama lainnya. Bertikat baik itu yaitu tegodertrouw, lalu bertikat buruk tegodertrouw. Jadi dari apa yang kita bahas tadi semuanya di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, yaitu pertemuan 12 tentang pemberlakuan buku BW 2 dan macam-macam benda. Lalu di pertemuan 13 kita bahas tentang hak kebendaan atau hak milik, hak kebendaan dan hak milik. Lalu di pertemuan 14 kita membahas tentang cara memperoleh dan fungsi dari Bezit. Jadi intinya tuh di apa ya tadi sebenarnya guys, di pemberlakuan buku BW2 tadi kan sudah saya jelaskan. Intinya di pemberlakuan buku BW2 itu, jadi buku BW2 itu mengatur tentang hukum, yaitu benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak. Jadi ini tuh pengertian dari pemberlakuan buku BW2 yang saya jelaskan tadi ya guys ya. Lalu di macam-macam benda tadi, kan sudah saya jelaskan juga. Intinya tuh menurut hukum KUH Perdata meliputi barang yang berwujud atau barang yang tidak berwujud serta bagian dari harta kekayaan. Tapi di buku KUH Perdata ini lebih membahas tentang barang yang berwujud. Jadi ini tuh inti dari macam-macam benda yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di pertemuan 13 tadi kita membahas tentang hak kebendaan. Hak kebendaan tadi, jadi di pertemuan 13 tadi sudah saya bahas tadi. Hak kebendaan jadi hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung terhadap sesuatu benda yang dapat dipertahankan tentang siapapun juga. Jadi itu inti dari hak kebendaan tadi. Terus kita lanjut di selanjutnya, yaitu hak milik. Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa hak milik ini yaitu menikmati, kita itu bisa, hak milik itu maksudnya tuh menikmati hak itu pada sebebas-bebasnya, tapi tidak mengganggu atau merusak atau gimana ya. Kita tuh bisa menggunakan hak kita itu sebebas-bebasnya. Apapun yang kita lakukan ya bisa aja, terserah kita mau ngapain, tapi kita tidak mengganggu hak-hak orang lainnya kayak gitu. Nah, jadi jagalah sebebas-bebasnya itu dengan tidak mengganggu hak orang lain dan tidak mengganggu hak orang lain tadi. Terus di pertemuan 14 tadi kan kita bahas tentang Bezit, yaitu tadi cara memperolehnya ya. Jadi di Bezit tadi kan sudah saya jelaskan. Di Bezit ini, di mind mapping yang sudah saya buat ini, jadi maksud dari Bezit, cara memperolehnya tuh Ocuptio, yaitu menduduki bendanya, yaitu bersifat asli, diperoleh secara mandiri, bergerak tapi tidak berjalan. Lalu di Bezit tadi ada kedudukan bersama yang
menurut pasal 529 KUH Perdata, keadaan memegang atau menikmati suatu benda di mana seseorang menguasai baik sendiri atau melalui perantara orang lain. Jadi sekian ya guys dari apa yang semua yang saya jelaskan ini. Mohon maaf jika nggak jelas kayak gini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.